Segala puji hanyalah bagi Allah semata. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada Nabi junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita harap syafaatnya pada hari kiamat kelak. Begitu pula kepada para sahabat dan keluarga beliau yang mulia serta seluruh pengikut risalahnya hingga akhir nanti. Saudaraku kaum muslimin yang berbahagia, bertemu kembali bersama saya di acara Kurma Kuliah Ramadan SMK Inovatif. Sesungguhnya setiap ibadah mempunyai dua potensi yang selalu beriringan satu sama lainnya. Satu sisi sebuah ibadah mungkin akan menjadi ladang pahala kita yang akan kita panen di kampung akhirat nanti. Tapi di sisi lain, jika kita tidak memenuhi syarat adab dan rukunnya, bisa jadi sebuah ibadah justru menjadi fitnah bagi kita di akhirat nanti. Lalu bagaimana dengan ibadah puasa Ramadan kita? Apakah ada ancaman tentang puasa yang kita jalankan? Sungguh setidaknya ada dua dalil yang juga mengingatkan kita dengan gamblang tentang bahayanya orang berpuasa jika tidak memenuhi adab dan aturan. Dalil pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan prediksi bagaimana banyak orang yang berpuasa tanpa hasil apapun kecuali hanya lapar dan dahaga saja. Beliau bersabda dari lisannya yang mulia, betapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan pahala apa-apa dari puasanya kecuali hanya lapar. Dan betapa banyak orang yang sholat malam tapi tidak mendapatkan apa-apa selain hanya begadang saja. Hadis riwayat An-Nasai. Menjadi warning atau perhatian buat kita, atau peringatan dini bagi kita dalam meniti hari-hari menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan, agar tidak termasuk golongan yang merugi dalam arti berpuasa tanpa pahala. Peringatan berikutnya adalah dalam lafaz doa Jibril alaihissalam, di mana ia mendoakan keburukan kepada mereka yang mendapati Ramadan tapi tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan dalam hadis yang panjang dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naik mimbar lalu beliau bersabda, amin, amin, amin. Para sahabat bertanya, kenapa engkau berkata demikian wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah bersabda, baru saja Jibril berkata kepadaku, Allah melaknat seorang hamba yang melewati Ramadan tanpa mendapatkan ampunan. Maka aku katakan amin. Kemudian Jibril berkata lagi, Allah melaknat seorang hamba yang mengetahui kedua orang tuanya masih hidup, namun tidak membuatnya masuk surga karena tidak berbakti kepada mereka berdua. Maka aku berkata amin. Kemudian Jibril berkata lagi, Allah melaknat seorang hamba yang tidak bersolawat ketika disebut namamu, maka dikatakan amin. Tidak mendapatkan ampunan dalam Ramadan sudah merupakan musibah luar biasa. Belum lagi ditambah doa laknat dari malaikat Jibril alaihissalam yang diaminkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia. Semoga kita tidak termasuk dalam dua golongan yang disebutkan dalam dua hadis yang tadi telah disebutkan di atas. Setidaknya ada 4 kesalahan orang berpuasa yang bisa menjerumuskan mereka dalam kerugian dan kehinaan. Mari kita sama-sama merenungkannya. Yang pertama, mereka yang berpuasa tanpa keikhlasan. Rasulullah bersabda dalam hadis yang sudah sangat populer di telinga kita, innal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal bergantung pada niatnya. Maka berpuasa tanpa keikhlasan ibaratkan surat perjanjian tanpa stempel dan materai, menjadi tidak berlaku dan sia-sia begitu saja. Pertanyaannya adalah, puasa semestinya melatih orang untuk ikhlas, karena ia merupakan ibadah antara seorang hamba dan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, semua amal manusia adalah miliknya kecuali puasa. Sesungguhnya ia adalah milikku dan aku yang akan memberikan balasannya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Saudaraku kaum muslimin yang berbahagia, yang kedua adalah mereka yang berpuasa tanpa ilmu, tidak mengetahui mana yang membatalkan dan mana yang tidak membatalkan. Maka mereka menjalani puasa tanpa aturan atau memahami tidak dengan sepenuhnya benar. Akibatnya puasa mereka menjadi begitu rapuh dan tanpa makna. Menyangka telah melakukan hal yang benar padahal sejatinya salah. Maka marilah meningkatkan kualitas ibadah puasa kita dengan memahami sepenuhnya hukum-hukum seputar Ramadan. Mari terus membaca, mengkaji, bertanya agar bisa menjalankan seluruh rangkaian ibadahnya dengan keyakinan yang nyaris sempurna. Saudaraku kaum muslimin yang berbahagia, golongan orang berpuasa yang celaka atau merugi. Yang ketiga adalah mereka yang berpuasa hanya dari makan, minum, dan berhubungan badan semata, dan merasa bahwa dengan itu mereka sudah memenuhi semua ketentuan dan tuntunan puasa. Barangkali kita perlu mengingat lebih dalam himbauan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dalam masalah ini. Barang siapa yang tidak meninggalkan berkata dusta dan beramal kedustaan, maka Allah Subhanahu Wa Taala tidak membutuhkan dia meninggalkan makan dan minumnya. Mereka dalam masalah ini berpuasa tetapi tidak mampu menundukkan nafsu dan emosinya. Maka mereka menodai siang hari Ramadan dengan lisan yang tak terjaga dari gibah, fitnah, marah, dan berkata dusta, atau menggoda atau anggota badan yang tidak terjaga dari dosa dan kemaksiatan. Saudaraku kaum muslimin yang berbahagia, yang keempat adalah mereka yang menjalankan ibadah puasa dengan penuh kemalasan. Dalam arti tidak menyadari kemuliaan bulan Ramadan yang bertaburan berkah. Mereka tidak menyadari dan memahami bahwa Ramadan bukan hanya bulan puasa saja, tetapi lebih dari itu, ia adalah musim kebaikan yang disyariatkan dengan banyak amal kebaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang bulan mulia ini, bulan di mana dibuka pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, setan-setan dibelenggu dan berserulah malaikat, wahai pencari kebaikan, sambutlah, wahai pencari kejahatan, berhentilah. Demikian sampai berakhirnya Ramadan. Mereka hanya berpuasa dan menjadikan puasa sebagai alasan untuk bermalas-malasan di siang hari, lalu makan pesta pora di malam hari setelah berbuka puasa. Akhirnya semoga kita terhindar dari peringatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang mereka yang berpuasa akan tetapi sia-sia dalam pahala dan keutamaannya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjaga kita agar tidak terjerumus dalam 4 golongan mereka yang berpuasa tapi merugi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.